Halo semuanya, selamat datang kembali di DeepMind ID. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat, yaitu kecelakaan beruntun di Tol Cipularang, tepatnya di KM 92. Bagi yang sering mendengar berita atau berkendara di tol ini, KM 92 memang bukan lokasi yang asing dalam hal kecelakaan. Tol Cipularang, khususnya di titik ini, memiliki reputasi yang cukup kelam karena seringkali menjadi lokasi kecelakaan besar. Tidak sedikit orang yang mengaitkan lokasi ini dengan hal-hal mistis, bahkan menganggapnya sebagai titik rawan yang lebih dari sekadar masalah teknis jalan. Saya ingin mengajak kalian semua untuk merenung lebih dalam, mempertimbangkan apakah hanya faktor teknis yang menjadi penyebab seringnya kecelakaan di sini, ataukah ada elemen lain yang memengaruhi persepsi kita. Bicara tentang sisi mistis, tak bisa dipungkiri bahwa Tol Cipularang, khususnya KM 92, sudah lama dikenal sebagai lokasi yang menyimpan cerita-cerita yang menyeramkan. Salah satu kisah yang paling sering dibicarakan adalah tentang adanya kuburan yang konon dulu sempat dibongkar saat pembangunan jalan tol ini. Beberapa orang mempercayai bahwa hal ini berpotensi menyebabkan gangguan di lokasi tersebut. Semacam aura atau energi negatif yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. Mitos semacam ini sering kali tumbuh di masyarakat kita, terutama di lokasi-lokasi yang memang sering terjadi peristiwa tragis atau kecelakaan beruntun. Mungkin bagi sebagian orang ini hanyalah cerita atau mitos belaka, namun bagi yang mempercayainya, ini adalah salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, daerah ini juga berdekatan dengan Gunung Hejo, yang sering dianggap sebagai tempat sakral atau tempat dengan energi spiritual tertentu. Menurut cerita yang berkembang, ketika tol ini dibangun, para pekerja mengalami berbagai hambatan seolah-olah ada kekuatan yang menolak pembangunan jalan di area tersebut. Akhirnya, desain jalan pun menyesuaikan kontur alami yang menyebabkan adanya tikungan dan turunan tajam di area ini. Banyak orang yang merasa bahwa gunung ini memiliki penjaga atau kekuatan yang melindungi, dan setiap kali ada yang melintas tanpa menghormati energi tersebut, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Cerita-cerita seperti ini memperlihatkan betapa kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap unsur mistis di sekitar area tertentu. Seringkali, mitos ini terbentuk dan berkembang seiring dengan peristiwa yang terjadi secara berulang di lokasi yang sama. Apalagi ketika kecelakaan yang terjadi cukup tragis dan seringkali melibatkan korban jiwa. Pertanyaannya, apakah cerita mistis ini memang benar adanya, ataukah hanya sebuah refleksi dari ketakutan dan ketidakpastian manusia dalam menghadapi peristiwa yang sulit dijelaskan? Namun, untuk memahami fenomena di KM 92 ini secara utuh, kita juga perlu melihat dari sisi ilmiah. Desain jalan di KM 92 memang dikenal memiliki karakteristik yang cukup menantang. Jalurnya yang menurun dengan tikungan tajam dapat menjadi faktor risiko tinggi, terutama bagi pengendara yang kurang berhati-hati atau mengemudi dalam kondisi lelah. Apalagi saat hujan turun, jalanan menjadi licin, meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Menurut beberapa pakar transportasi, faktor desain jalan yang menurun tajam dengan tikungan setelahnya adalah kombinasi yang cukup berbahaya, terutama bagi kendaraan berat yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengerem. Tidak hanya itu, ada juga faktor lain seperti kelelahan pengemudi dan kondisi kendaraan yang mungkin tidak optimal, misalnya rem yang sudah aus, atau ban yang tidak lagi dalam kondisi baik. Faktor-faktor ini menjadi semakin signifikan di area seperti KM 92 yang memang membutuhkan perhatian ekstra dari pengemudi. Jadi jika kita lihat dari sudut pandang teknis, sebenarnya banyak faktor yang secara logis dapat menjelaskan mengapa lokasi ini begitu rawan kecelakaan. Desain jalan, kondisi cuaca, serta kondisi fisik dan mental pengemudi, semuanya berkontribusi pada tingginya risiko di titik ini. Jadi, apakah KM 92 ini benar-benar area yang terkutuk? Ataukah ini hanya masalah desain dan ketidakwaspadaan? Mungkin kita tidak bisa memastikan secara mutlak, tetapi yang menarik adalah bagaimana unsur mistis dan ilmiah ini seringkali saling melengkapi dalam membentuk persepsi kita tentang suatu tempat. Di satu sisi, ada yang percaya bahwa ini adalah lokasi dengan energi negatif atau aura mistis. Sementara di sisi lain ada penjelasan teknis yang masuk akal mengapa titik ini sangat rawan kecelakaan. Kedua perspektif ini, meskipun berbeda, sebenarnya memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang fenomena yang terjadi di Cipularang. Kita mencoba untuk tidak berpihak pada satu perspektif saja, baik sisi ilmiah maupun spiritual. Keduanya memiliki nilai tersendiri dalam memahami peristiwa di sekitar kita. Kita telah membahas sisi mistis dan ilmiah dari peristiwa kecelakaan di KM 92 ini. Namun, bagaimana seharusnya kita menyikapinya?
Dalam hal keselamatan jalan, tentu saja kita perlu fokus pada tindakan yang dapat mengurangi risiko kecelakaan. Di sini, peran teknologi keselamatan dan desain jalan menjadi sangat penting. Salah satu rekomendasi yang mungkin relevan adalah pemasangan teknologi canggih di area rawan kecelakaan seperti KM902. Misalnya penggunaan sensor yang dapat mendeteksi kecepatan kendaraan dan mengingatkan pengemudi untuk mengurangi kecepatan saat memasuki area tersebut. Selain itu, ada juga teknologi Intelligent Transportation Systems (ITS) yang memungkinkan pemantauan kondisi lalu lintas secara real time. Dengan teknologi ini, otoritas jalan tol bisa langsung memberikan peringatan kepada pengemudi melalui papan informasi elektronik jika terdapat situasi berbahaya seperti cuaca buruk atau jalan licin. Di beberapa negara, teknologi semacam ini sudah umum diterapkan di jalan-jalan tol yang memiliki kondisi medan yang menantang. Kita juga bisa mempertimbangkan penambahan rambu peringatan dan lampu hazard di area rawan kecelakaan. Jika diperlukan, bahkan bisa dipertimbangkan pemasangan pembatas kecepatan secara fisik atau penggunaan rumble strip yang memberikan getaran pada kendaraan ketika melintas. Hal ini bisa membantu pengemudi tetap waspada, terutama ketika mengantuk atau tidak menyadari bahwa mereka memasuki area berbahaya. Rekomendasi lain yang mungkin perlu diperhatikan adalah sosialisasi rutin kepada pengemudi, khususnya pengemudi truk dan kendaraan berat yang sering melintasi jalur ini. Program edukasi mengenai pentingnya menjaga kecepatan dan kondisi kendaraan sangat penting, mengingat seringnya kecelakaan di KM902 melibatkan kendaraan besar. Selain edukasi, pemeriksaan berkala terhadap kondisi kendaraan juga sebaiknya diperketat sebelum memasuki jalan tol, terutama di musim hujan. Setelah melihat dari berbagai sudut pandang, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa makna dari peristiwa ini? Di satu sisi, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian. Bahkan di jalan yang kita anggap aman, seperti tol yang lebar dan lurus, risiko selalu ada. Kecelakaan di KM902 ini mengingatkan kita bahwa meskipun manusia memiliki kontrol dan teknologi, selalu ada faktor-faktor di luar kendali kita. Ini adalah pelajaran tentang kerentanan kita sebagai manusia. Mungkin bagi sebagian orang, peristiwa ini juga menjadi momen untuk merenungkan makna hidup dan kematian. Setiap kali kita mendengar cerita mistis atau cerita yang sulit dijelaskan secara logika seperti di KM902 ini, kita dihadapkan pada pemikiran tentang bagaimana nasib dan takdir bekerja dalam kehidupan kita. Bagi yang percaya pada hal-hal spiritual, kejadian seperti ini mungkin menjadi pengingat bahwa ada dimensi lain yang tak terlihat namun memengaruhi kehidupan kita. Pada akhirnya, baik kita percaya pada faktor mistis atau hanya melihatnya dari perspektif ilmiah, kecelakaan di KM902 ini adalah pengingat bahwa kita harus selalu waspada dan menghormati kondisi jalan serta lingkungan sekitar kita. Semoga diskusi kali ini bisa menambah wawasan dan membuat kita semua lebih reflektif dalam menghadapi fenomena seperti ini. Namun sebelum kita akhiri, mari kita luangkan sejenak untuk merenung dan mendoakan para korban yang telah mengalami kecelakaan di Cipularang. Semoga para korban yang terluka dapat segera pulih, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati di jalan dan menghargai setiap momen dalam hidup kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir di DeepMind ID. Jangan lupa untuk share pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah kecelakaan di KM902 ini lebih disebabkan oleh faktor mistis atau murni masalah teknis? Saya sangat tertarik mendengar pandangan kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten mendalam lainnya dari DeepMind ID. Sampai jumpa di video berikutnya.